Asep Saifullah dari Lembaga Bantuan Hukum Reclassaring Nusantara Bersatu. Sekaligus Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclassaring Suhada Abadi. Menjelaskan secara singkat untuk dipahami oleh para pengusaha konstruksi baik itu CV maupun PT. Demi tertib administratif. Karena dengan adanya dugaan temuan yang sering terjadi di berbagai kabupaten sering diabaikan oleh PPK. Bahkan sering terjadi PPK di dinas terkait menyalahgunakan kewenangan tanpa berpikir panjang. Setiap badan usaha, baik CV maupun PT, yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Indonesia wajib memiliki sertifikat badan usaha, SBU, jasa konstruksi. SBU merupakan bukti kelayakan, kompetensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama untuk dapat mengikuti tender atau melaksanakan proyek konstruksi. Berikut adalah aturan dan ketentuan kelayakan terkait SBU. Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 30 sedi menyatakan setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki SBU PP Nomor 5 Tahun 2021, tentang perizinan berusaha berbasis risiko Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022, tata cara pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi. Aturan kelayakan SBU CV atau PT wajib memiliki SBU, kontraktor pelaksana dan konsultan perencana pengawas konstruksi wajib memiliki SBU. Penerbitan SBU dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LSBU, yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK dan Kementerian PUPR. Kualifikasi SBU mengelompokkan perusahaan berdasarkan modal di sektor penjualan tahunan kecil menengah besar dan subklasifikasi bidang. Sistem pengajuan dilakukan melalui sistem OSS Online Single Submission RBA. Masa berlaku SBU berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang. Pembatasan PT Perorangan. Saat ini, PT Perorangan belum bisa mengajukan SBU, regulasi hanya memperbolehkan PT biasa atau koperasi. Syarat utama memperoleh SBU. Untuk mendapatkan SBU, CV atau PT harus memenuhi syarat legalitas, Akta Pendirian SK Kemenkumham, Sertifikat Kompetensi Kerja, SKK memiliki tenaga ahli, dulu SK, SKT, yang bersertifikat sesuai bidang KBLI, memiliki NIB dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, konstruksi yang sesuai, data teknis, peralatan konstruksi dan sistem manajemen mutu. Dampak tidak memiliki SBU. Jika CV atau PT tidak memiliki SBU, tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta. Pekerjaan dianggap ilegal karena tidak memenuhi syarat kelayakan jasa konstruksi. Penting untuk memastikan SBU masih berlaku dan mencakup subklasifikasi yang sesuai dengan KBLI yang tertera di NIB untuk menghindari penolakan proyek. Perusahaan CV atau PT di bidang konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha SBU yang valid akan menghadapi sanksi berat, mulai dari gugur otomatis dalam tender proyek pemerintah swasta, sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha NIB OSS. Risiko lainnya termasuk kontrak batal demi hukum dan potensi denda 10% dari nilai proyek. Berikut adalah rincian sanksi jika perusahaan tidak memiliki SBU. Sanksi administratif. Pemerintah dapat menjatuhkan teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Denda finansial, risiko denda mencapai 10% dari nilai kontrak atau proyek. Denda keterlambatan perpanjangan, denda harian berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5 juta per hari. Tergantung kualifikasi perusahaan. Gugur tender, perusahaan otomatis gugur dalam seleksi administrasi tender proyek pemerintah maupun BUMN atau swasta. Pembatalan kontrak. Kontrak kerja dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum, yang menyebabkan masalah legalitas serius, dampak reputasi, kehilangan kepercayaan dari klien, investor, dan mitra bisnis. Ancaman pidana. Dalam kasus serius, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum pidana. Memiliki SBU yang aktif adalah kewajiban hukum berdasarkan peraturan jasa konstruksi di Indonesia. Perusahaan konstruksi tanpa sertifikat badan usaha SBU berisiko tinggi terkena sanksi administratif, denda hingga pencabutan izin dan pidana, terutama jika menimbulkan kerugian cacat atau kematian akibat kelalaian teknis. Ancaman pidana meliputi denda administratif, denda per hari kurungan, hingga penjara berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perpu Cipta Kerja. Berikut rincian sanksi dan dampak hukumnya. Sanksi pidana: denda besar jika beroperasi tanpa SBU dan menyebabkan kecelakaan, dapat dijerat hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 20% dari nilai kontrak. Sanksi administratif SBU atau SIUK, denda 10%, denda 10% dari total nilai kontrak proyek. Denda keterlambatan kualifikasi kecil Rp500.000 per hari, menengah Rp1 juta per hari, besar Rp1,5 juta per hari, dan asing Rp5 juta per hari. Pemberhentian dan pencabutan. Penghentian sementara operasional, pembekuan hingga pencabutan izin usaha NIB atau OSS. Dampak hukum lain: kontrak kerja dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak bisa mengikuti tender.
Penting seluruh badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki SBU sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 Tahun 2021. Dan untuk pejabat pembuat komitmen PPK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUT yang memaksakan kontrak kerja dengan PT atau CV yang tidak memiliki sertifikat badan usaha SBU yang sah atau valid dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari administratif hingga pidana. SBU merupakan syarat mutlak dalam pengadaan jasa konstruksi. Berikut adalah rincian sanksi dan konsekuensi hukum bagi PPK. Sanksi administratif dan jabatan. PPK dapat dijatuhi sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN termasuk pencopotan jabatan karena melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemutusan kontrak dan blacklist vendor, kontrak yang ditandatangani dianggap tidak sah dan cacat hukum. PPK berpotensi dipaksa oleh pihak berwenang untuk memutus kontrak secara sepihak dan memasukkan vendor tersebut ke dalam daftar hitam blacklist nasional. Risiko pidana tindak pidana korupsi tipikor. Jika pemaksaan ini terbukti melibatkan unsur suap, gratifikasi atau bertujuan menguntungkan pihak tertentu vendor yang merugikan keuangan negara KKN PPK dapat dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tanggung jawab kebenaran material PPK bertanggung jawab penuh atas kebenaran data supplier atau vendor dan kontrak yang ditandatangani. Mengontrak perusahaan tanpa SBU berarti melanggar tanggung jawab profesionalnya. Temuan audit BPK atau inspektorat. Tindakan ini akan menjadi temuan mutlak dalam audit karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang mewajibkan penyedia memiliki sertifikasi. Intinya memaksakan kontrak tanpa SBU adalah bentuk penyimpangan prosedur yang serius. Hal ini tidak hanya membatalkan kontrak tetapi juga membuka pintu tanggung jawab hukum perdata dan pidana bagi PPK. Undang-Undang Tipikor terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru, khususnya Pasal 603606. Undang-undang ini meredefinisi tindak pidana korupsi dan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026, yang mana akan mencabut beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah poin-poin penting mengenai tindak pidana korupsi tipikor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaruan pasal. Pasal 603606 KUHP baru mengkodifikasi tindak pidana korupsi yang mencakup kerugian negara, suap, dan penggelapan jabatan. Pergeseran delik pasal 603 KUHP baru menekankan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, kodifikasi dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Lama. Ancaman pidana denda. Undang-undang ini mengubah sistem denda menjadi 8 kategori 8 dengan denda tertinggi mencapai 50 miliar rupiah kategori 8. Masa transisi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan pada awal 2023 namun baru akan berlaku penuh pada 2 Januari 2026, yang berarti selama masa transisi ini ketentuan Undang-Undang Tipikor Lama Undang-Undang 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang 20 Tahun 2001 masih berlaku. Integrasi. Beberapa delik suap dan gratifikasi telah diintegrasikan ke dalam KUHP nasional untuk menyederhanakan hukum pidana. Asep Saifullah dari Lembaga Bantuan Hukum Reclase Aring Nusantara Bersatu sekaligus Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclase Aring Suhada Abadi Kabupaten Majalengka menjelaskan secara substansial, KUHP baru ini bertujuan memperbarui hukum pidana warisan kolonial menjadi hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi saat ini. Semoga edukasi ini atau ulasan singkat yang kami paparkan bisa bermanfaat. Dan pengingat untuk para pejabat yang suka lupa dengan aturan yang sudah diatur undang-undang. Terima kasih.